lisensi open source ya, lisensi yang ada di dalam open source. Dan kita saat ini sudah ada di batch ke-13 ya. Kita sudah ada di batch ke-13 dan insya Allah kegiatan ini akan rutin ya kita laksanakan tiap minggunya dengan menghadirkan narasumber yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing ya. Jadi itu saja mungkin perkenalan singkat ya dari saya dan mungkin kita bisa langsung memulai saja sharing session kita di malam hari ini karena saya lihat sudah menunjukkan jam 19.00 ya WIB, jadi tepat jam 7 waktu Indonesia Barat sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, sebelumnya mohon bantuannya ya teman-teman yang sudah hadir join di Zoom malam hari ini agar bisa dinotis ya, dibantu follow up ke grup agar teman-teman yang lain bisa juga segera ikut join di sharing session kita di malam hari ini ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, mungkin saya bisa langsung persilahkan saja kepada Kang Lawrence untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Lawrence. Silakan Kang. Ya, terima kasih Pak Zulkifli Said. Ini terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih juga buat Portal ID udah menyediakan Zoom Meet-nya. Dan untuk malam hari ini sebenarnya bahasanya tidak terlalu berat ya, tidak terlalu ke teknis yang ingin saya sharing malam hari ini. Lebih ke ranah hukum dan ranah sosial mungkin ya lebih tepatnya. Jadi mengenai lisensi perangkat lunak, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, saya juga sudah share untuk dokumennya, dokumen PDF-nya di grup ya. Jadi teman-teman silahkan bisa unduh dokumennya, bisa download dokumennya, bahkan di-share pun boleh, tidak ada masalah. Dan di mana dokumen tersebut dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons. Untuk Creative Commons ini kan ada banyak biasanya ya, bukan biasanya ya. Memang ada banyak untuk lisensi Creative Commons dan salah satunya adalah share alike. Jadi teman-teman bisa melakukan modifikasi terhadap dokumen tersebut, kemudian mempublikasikannya kembali, hasil modifikasinya itu diperbolehkan. Jadi dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Share Alike atau dalam bahasa Indonesia atribusi serupa yang versi 4. Nanti kita akan bahas mengenai lisensinya ini maksudnya apa, kenapa harus ada lisensi dalam sebuah produk, baik perangkat lunak, perangkat keras, dan sebagainya. Oke, sebelum ke sana saya mau coba mengenalkan dulu tujuan dari webinar ini. Jadi yang pertama ya, kita akan mengenal berbagai macam lisensi, di mana nantinya lisensi ini dapat kita gunakan untuk proyek-proyek bukan hanya proyek perangkat lunak, melainkan termasuk perangkat keras juga, termasuk karya-karya seni dan lain sebagainya. Jadi setiap karya yang kita buat ini perangkat lunak, perangkat keras atau apapun itu bisa kita berikan lisensinya, bisa kita tempel lisensinya, di mana lisensi ini nantinya sebagai perizinan bagi kita pemilik produk tersebut, pemilik karya tersebut untuk bisa digunakan oleh orang lain. Agar kita bisa mengetahui hak apa saja yang kita punya sebagai pengembang perangkat lunak, sebagai pemilik karyanya, dan hak apa saja yang kita punya sebagai pengguna karya tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mempelajari kenapa sih banyak persepsi yang salah masyarakat mengenai lisensi. Tapi di secara internasional juga, memang hal ini banyak sekali kesalahpahaman mengenai lisensi perangkat lunak ini. Hal ini yang akan kita jadikan acuan sebagai tujuan kenapa kita perlu mempelajari mengenai lisensi perangkat lunak. Mungkin dari teman-teman semua sudah
pernah mendengar misalnya perangkat lunak dengan lisensi GPL, General Public License, Apache License, MIT License, Eclipse License, dan sebagainya, ada banyak sekali. Atau yang pernah install aplikasi di Windows gitu ya, ada yang namanya EULA End User License Agreement. Itu sebenarnya apa sih? Nah, kita akan bahas di sini, di pembahasan sharing session di malam hari ini. Oke, kita mulai dari apa itu lisensi. Jadi lisensi ini adalah instrumen legal untuk memberikan izin, termasuk perjanjian ya. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen perjanjian, itu termasuk lisensi juga. Jadi saya ulangi, lisensi adalah instrumen yang legal untuk memberikan izin. Izin untuk apa? Apapun. Apapun yang kita tulis dokumen tersebut, apa izinnya ditulis di sana. Kita ambil contoh surat izin mengemudi atau SIM. Surat izin mengemudi adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa pemegang surat izin mengemudi ini dia cakap dan diizinkan untuk mengemudikan kendaraan di jalan. Jadi lisensi ini tidak bisa dibeli karena lisensi ini adalah sebuah instrumen legal, sebuah dokumen. Dari teman-teman juga mungkin pernah mendengar, bahkan bukan pernah mendengar lagi, pernah menggunakan kalimat mau beli software, mau beli Windows original, misalnya seperti itu. Beli aplikasi. Sebenarnya apa sih yang kita beli? Kita tidak membeli apapun sebenarnya, karena software-software tersebut tidak dijual. Oke, kita akan ambil contoh yang paling banyak digunakan di laptop kita, di PC kita, Microsoft Windows, sebuah sistem operasi buatan Microsoft ya. Microsoft Windows ini sebuah produk, sebuah software di mana lisensinya ini terbatas, sebagai pengguna kita hanya bisa menggunakan saja. Nah, apakah kita bisa membeli Microsoft Windows? Jawabannya tidak bisa. Microsoft Windows tidak dijual. Kalau kita mau membeli Microsoft Windows, ya kita harus mengeluarkan uang jutaan dolar mungkin ya, karena kita harus membeli produk Microsoft Windows dari perusahaan Microsoft-nya langsung. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan Microsoft Windows terinstall di komputer kita? Karena kita punya izinnya, kita punya lisensinya, punya izin untuk menggunakan Windows. Windows-nya bukan milik kita, Windows-nya milik Microsoft. Seperti itu. Sama seperti surat izin mengemudi. Kita hanya memegang izinnya saja, tapi yang mengeluarkan surat izin mengemudinya, pemilik SIM-nya ini adalah pihak kepolisian. Termasuk izin praktek. Praktek profesi kedokteran, misalnya praktek bidan, seperti itu. Ada salah satu lembaga, suatu lembaga yang mengeluarkan izin bahwa individu tersebut diizinkan untuk membuka praktik pengobatan, untuk membuka praktik kebidanan. Jadi lisensi itu adalah izin. Ketika kita menggunakan suatu produk perangkat lunak, maka kita harus izin dulu ke pemilik produknya. Apakah kita bisa menggunakan produk tersebut atau tidak? Nah, izin-izin tersebut ditulis ke dalam sebuah dokumen yang dinamakan license. Dokumen instrumen legal yang dinamakan license. Nanti kita bahas lisensinya ini ada jenis apa saja. Nanti saya akan buka tanya jawab ya, mungkin bertahap per slide-nya. Karena di slide-nya juga tidak banyak, nanti kita bisa diskusi mengenai lisensinya. Oke, di sini saya akan berikan contoh lisensi yang lain. Sebelumnya kita sudah jelaskan ya apa itu lisensi. Lisensi adalah instrumen legal untuk memberikan izin. Lalu contoh lisensinya seperti apa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 contoh lisensi. 1, 2, 3, 4. Misalnya lisensi tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Di mana HAKI ini adalah ketika kita ingin menggunakan sebuah produk yang telah didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual, maka kita harus meminta izin dulu kepada pemilik hak atas kekayaan intelektual tersebut bahwa kita ingin menggunakan produknya. Kalau kita sudah dapat izin, baru kita bisa menggunakan produknya. Jadi lisensi ini untuk melindungi pemilik karya tersebut. Contoh dari HAKI ini syarat ketentuan, wilayah, teman-teman bisa lihat di tabel ya. Dan banyak bagian lain yang diinginkan oleh si pemilik lisensinya. Katakanlah kita punya sebuah produk, kemudian produk tersebut kita ingin publikasikan, ingin kita jual, tentu saja kita harus mendaftarkan produk tersebut agar atau agar ada kejelasan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Jadi produk tersebut milik kita loh, produk tersebut kita loh yang buat. Kalian
yang menggunakan produk harus izin ke kita, seperti itu. Jadi dengan begitu tidak akan terjadi plagiarisme misalnya dan lain sebagainya, hal yang berhubungan dengan itu. Contoh lainnya ada lisensi merek dagang. Di mana lisensi merek dagang ini pemilik lisensinya dia akan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek pemilik lisensi. Contohnya bisnis franchise. Teman-teman misalnya ingin membuka, saya sebut merek sedikit tidak apa-apa ya sebagai contoh. Misalnya kita membuka bisnis franchise Alfamart Indomart. Contoh ya, di mana Alfamart Indomart ini dia sebagai pemilik mereknya. Pemilik mereknya PT bla bla bla, seperti itu. Dia punya merek Alfamart, dia punya merek Indomart, dan merek-merek lainnya. Kita sebagai orang yang ingin menggunakan merek tersebut harus izin kepada PT yang memiliki merek dagang tersebut untuk membuka Alfamart Indomart di tempat kita. Karena itu disebut dengan lisensi merek dagang. Merek dagang tersebut milik individu atau badan tertentu. Jadi seperti itu contoh lisensi dari lisensi merek dagang. Kemudian yang lainnya ada lagi lisensi hasil seni dan karakter. Mungkin teman-teman pernah melihat ya satu kemasan snack gitu. Snack ada gambar Tom and Jerry, ada gambar Mickey Mouse, ada gambar Upin Ipin. Nah, karakter-karakter tersebut pun itu memiliki lisensi. Tidak sembarangan orang bisa menggunakan karakter tersebut. Dia harus izin terlebih dahulu kepada pemilik karakternya. Di sini saya berikan contoh karakter DC Comics. DC Comics seperti Superman, Batman, seperti itu. Ketika kita ingin membuat sebuah kemasan produk, di mana kemasan produknya ini ada gambar karakter Superman, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karakter tersebut, yaitu di DC Comics. Oleh karena itu, kita mendapatkan sebuah dokumen lisensi yang menyatakan bahwa DC Comics sudah memberikan izin kepada kita untuk menggunakan karakternya di produk yang akan kita jual, di kemasan produk yang akan kita jual. Jadi seperti itu fungsinya dari lisensi. Contoh lain di bidang pendidikan perguruan tinggi mengeluarkan izin kepada para lulusannya untuk memakai gelar akademis. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, kemudian kita lulus, kita dapat gelar, gelar itu diberikan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini memberikan izin kepada kita karena sudah lulus untuk menggunakan gelar akademis, ahli madya, sarjana, insinyur, doktor, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu jenis lisensi. Ini jenis lisensi secara umum. Lalu bagaimana jika lisensinya kita terapkan ke dalam sebuah produk perangkat lunak? Ketika kita terapkan lisensi tersebut ke perangkat lunak, kita bagi menjadi dua jenis lisensinya, yaitu non-free dan free or library open source software. FLOSS itu kependekan dari free or library open source software. Jadi ada dua jenis lisensi kalau kita masuk ke ranah perangkat lunak, non-free dan free. Kenapa di sini ada library? Kalau dalam bahasa Inggris sama artinya antara free dan library ya. Artinya sama. Akan terjadi ambigu karena free ini yang dimaksud adalah bebas, bukan free gratis. Bukan perangkat lunak gratis, tapi perangkat lunak bebas. Bebas di sini sama seperti kita kebebasan berbicara. Free di sini free, kebebasan bicara, bukan free food, makanan gratis. Sama-sama free tapi beda makna. Oleh karena itu kita bisa menggunakan kata yang lain yang memiliki makna yang sama. Jadi free di sini sekali lagi artinya bukan free, artinya bukan gratis, tapi bebas. Jadi perangkat lunak open source itu bukan perangkat lunak yang gratis, tetapi perangkat lunak yang bebas. Jadi jangan salah lagi, oh pakai open source itu gratis. Oh, enggak juga, pakai open source itu tidak gratis. Tidak ada kaitannya open source dengan harga. Open source itu kaitannya dengan kebebasan. Seperti kita akan bahas mengenai kebebasan ini, sekali lagi, free di sini maknanya adalah bebas. Free speech, kebebasan berbicara. Free food, makanan gratis. Ada bedanya di situ. Oke, kategori non-free dan yang free. Oke, mungkin sampai sini dulu dari teman-teman. Ada pertanyaan, boleh silahkan.
Terus dari Sophie dan boleh pertanyaan aja ya. Misalnya bisa kita simpan pertanyaan untuk di akhir. Lewat tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali. Bentar, saya buka chatnya dulu, barangkali ada. Saya lanjutkan kembali untuk malam hari ini. Kita bahas dulu yang non-free. Perangkat lunak yang tidak bebas. Ingat, free-nya itu bukan gratis, tapi bebas. Perangkat lunak tidak bebas dan perangkat lunak bebas. Kita bahas dulu yang perangkat lunak tidak bebas, di mana perangkat lunak tidak bebas itu ada hak milik. Dan di sana memang tidak ada perjanjian jual beli. Biasanya dokumen perjanjiannya ini dalam bentuk EULA, End User License Agreement, biasanya ya, kebanyakan. Ataupun dalam bentuk MOU, misalnya itu pun termasuk perangkat lunak tidak bebas. Kenapa dinamakan tidak bebas? Karena perangkat lunak tidak bebas ini kita memberikan izin kepada pengguna lain di mana pengguna tersebut hanya bisa menggunakan. Dia tidak bisa melakukan modifikasi, dia tidak bisa melakukan publikasi lagi perangkat lunaknya, dan tidak bisa melakukan hal lain, hanya bisa menggunakan perangkat lunak tersebut saja. Berbeda dengan perangkat lunak bebas. Di perangkat lunak bebas ada kaidahnya, ada 4 kaidah nanti kita bahas. Kemudian di non-free ini, perangkat lunak tidak bebas, pemilik karya tersebut mengizinkan kita untuk memasang dan menggunakan perangkat lunak di komputer kita. Tetapi perangkat lunak tersebut tetap milik pengembangnya, tetap milik si pembuat perangkat lunaknya, si pembuat softwarenya. Contohnya tadi di awal saya sampaikan mengenai Microsoft Windows, kita diizinkan oleh Microsoft untuk menggunakan produknya yaitu Windows untuk diinstal di komputer kita. Tetapi bukan berarti Windows-nya ini milik kita. Windows-nya ini tetap milik Microsoft. Microsoft hanya memberikan izin kepada kita untuk menggunakan produknya. Jadi tidak ada yang namanya membeli Windows. Kalau mau membeli Windows, maka akuisisi Windows-nya yang ada di Microsoft. Kepemilikan Windows-nya jadi milik kita, bukan milik Microsoft. Kan yang namanya jual beli seperti itu ya, berpindah kepemilikannya. Sama seperti kita membeli motor, membeli mobil. Kita membeli motor dari dealer, yang tadinya motor tersebut milik dealer, kemudian kita beli, maka setelah kita beli, motor tersebut milik kita. Yang otomatis terserah kita motornya mau diapakan, karena sudah milik kita. Berbeda dengan software tadi yang non-free, Microsoft Windows, kita tidak membeli software dari Microsoft, tapi kita meminta izin kepada Microsoft untuk menggunakan Windows di komputer kita. Kalau Windows tersebut jadi milik kita, artinya bisa dong kita melakukan modifikasi Windows, bisa dong kita menjual Windows dengan bebas, seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak bisa, artinya kita bukan membeli Windows, kita hanya meminta izin kepada Microsoft untuk menggunakan Windows di komputer kita. Jadi seperti itu. Microsoft Windows-nya tetap milik Microsoft. Sama seperti sistem operasi Android misalnya. Sistem operasi Android tetap milik Google, walaupun kita menggunakan Android di handphone kita. Google memberikan izin kepada para vendor handphone di luaran sana, kemudian handphonenya kita beli, dan kita menggunakan Android, maka maka Google memberikan izin kepada kita untuk menggunakan Android. Sama seperti software-software lainnya. Kita hanya diberikan izin untuk menggunakan. Itulah kategori non-free, tidak bebas. Tidak bebas di sini, kita tidak bebas melakukan hal-hal apapun di dalam aplikasi atau perangkat lunak tersebut atau di software tersebut. Hanya dibatasi pada menggunakan saja. Seperti itu. Kemudian di non-free juga, kita dipaksa untuk mematuhi semua isi perjanjian dan kita tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut maupun software tersebut sesuka hati kita.
Sebelumnya yang di poin 2 ada End User License Agreement. End User License Agreement ini dibuat oleh pihak pemilik perangkat lunaknya. Dalam hal ini developernya, kalau tadi contohnya Windows, dibuat oleh Microsoft-nya. Apakah kita bisa mengubah EULA-nya? Tidak bisa. Microsoft sudah mengeluarkan lisensinya, sudah mengeluarkan hak-hak apa saja yang bisa kita dapatkan, dan hak apa saja yang bisa Microsoft dapatkan. Kita tidak bisa menolak itu. Kalau kita tolak, berarti ya sudah, produk Microsoft Windows-nya tidak bisa kita gunakan. Kita mau tidak mau harus menerima semua peraturan-peraturan hak-hak yang sudah ditulis di dokumen tersebut. Jadi lisensinya ini dalam bentuk dokumen. Seperti itu. Kita dipaksa untuk mematuhi semua isi perjanjian. Oleh karena itu disebut non-free, tidak bebas. Dan yang terakhir, di non-free ini terdapat sistem copy protection. Copy protection ini tidak ada standar bakunya ya, ini dibuat sendiri oleh pihak pengembangnya. Dan sebenarnya dari dokumen license ini pun dia sudah bisa dikatakan sebagai copy protection, tapi bukan secara teknisnya, melainkan secara hukumnya. Dan itu yang terkuat sebenarnya, dibanding harus membuat copy protection secara teknis. Misalnya menggunakan kode, menggunakan serial number, nomor seri, kita masukkan nomor serinya, misalnya seperti itu copy protection. Kalau tidak punya nomor serinya, maka tidak bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Jadi seperti itu. Dan ini perangkat lunak yang masuk dalam kategori non-free, berhak milik. Bagaimana dengan perangkat lunak yang masuk kategori free open source software? Tentu saja kebalikannya dari yang non-free tadi. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya mengenai free di sini artinya bukan gratis, tetapi free di sini artinya bebas. Bebas untuk memodifikasi perangkat lunaknya, bebas untuk digunakan dalam tujuan apapun, bebas untuk dipelajari, dan bebas untuk dipublikasi. Jadi ada 4 kaidah. Kalau kita lihat ada di poin 1, 2, 3, 4, 5. Di poin kelima, perangkat lunak yang masuk dalam kategori open source itu harus punya 4 kaidah ini. Yang pertama, bebas untuk digunakan. Bebas untuk digunakan ini dalam artian tujuan apapun bebas, tidak boleh ada larangan. Misalnya software tersebut atau perangkat lunak tersebut tujuan dibuatnya untuk membuat untuk sebagai word processor. Apa ya kita sebutnya, kita lebih mengenalnya biasanya Microsoft Word. Fungsinya seperti Microsoft Word, misalnya seperti itu. Tetapi pengguna boleh-boleh saja untuk menggunakan software tersebut bukan untuk word processing, untuk hal lainnya. Itu dipersilakan. Kemudian yang kedua, bebas untuk dipelajari. Untuk dapat bebas dipelajari, maka source code-nya harus dipublikasikan juga. Kalau perangkat lunak tersebut ada batasan bahwa tidak boleh dipelajari di bagian tertentu, maka itu bukan masuk dalam kategori open source software. Kemudian yang ketiga, bebas untuk dipublikasi. Artinya, ketika software tersebut sudah ada di tangan kita, ya kita bisa bebas untuk mempublikasikan software tersebut kembali. Di-copy juga silahkan, dijual bahkan juga silahkan. Jadi sebenarnya perangkat lunak yang boleh kita jual itu justru perangkat lunak open source. Kalau perangkat lunak yang non-free, yang bukan open source, itu justru tidak boleh kita jual. Nah, di sini ada anggapan masyarakat bahwa open source itu gratis. Enggak, open source itu justru berbayar, itu yang harus dijual. Yang non-free, yang tidak bebas, itu yang tidak boleh dijual. Gimana ceritanya? Saya ambil contoh kembali tadi yang Microsoft Windows ya. Microsoft Windows dia mengeluarkan produk, Microsoft dia mengeluarkan produk yaitu Microsoft Windows yang boleh menjual Microsoft Windows ya hanya pihak Microsoft, kita tidak boleh menjualnya. Jadi yang non free ini ya tidak bisa dijual. Beda dengan yang free, yang bebas. Ketika kita mendownload suatu software, katakanlah mendownload sistem operasi distribusi Linux, Ubuntu, Kali Linux, Fedora, dan lain sebagainya, itu justru kita boleh menjual software tersebut. Sangat diperbolehkan. Bahkan kalau dari open source inisiatif, itu direkomendasikan. Untuk menjual perangkat lunak open source itu direkomendasikan. Yang tidak boleh itu justru non-free, tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu yang bisa memperjualbelikan adalah pemilik dari perangkat lunak tersebut. Oke, jadi seperti itu ada 4 kaidah. Bebas untuk digunakan, bebas untuk dipelajari, bebas untuk dipublikasi, dan yang terakhir bebas untuk dimodifikasi sesuka hati kita.
Kita punya program, misalnya di sini saya punya aplikasi Telegram katakanlah, Telegram desktop. Telegram ini open source. Telegram ketika ingin dikatakan open source, maka Telegram harus bisa bebas untuk digunakan, harus bisa bebas untuk dipelajari, harus bisa bebas untuk dipublikasi, dan harus bisa bebas untuk dimodifikasi sesuka hati. Artinya source code-nya harus dipublikasikan. Ketika 4 kaidah ini sudah terpenuhi, maka perangkat lunak tersebut masuk dalam kategori open source. Tetapi jika ada salah satu dari kaidah ini yang tidak dimunculkan dalam produk tersebut, maka tidak termasuk perangkat lunak open source atau open source software, free or library open source software. Harus ada 4 kaidah ini terpenuhi. Salah satu saja tidak ada, maka bukan perangkat lunak free and open source software. Jadi seperti itu. Kembali lagi, free artinya bukan gratis tapi bebas. Free speech, kebebasan berbicara, free food, makanan gratis. Dan saya lanjutkan lagi, untuk open source software tentu saja kode sumbernya disertakan kepada kita sebagai pengguna karena harus memenuhi 4 kaidah tadi. Developernya harus memenuhi 4 kaidah ini. Pengembang perangkat lunaknya harus memenuhi 4 kaidah ini, oleh karena itu source code-nya harus dipublikasikan juga. Kemudian kita juga bisa melakukan jual beli software free or library open source software. Yang tadi sudah saya jelaskan, karena free or library ini bebas digunakan, bebas dipelajari, bebas untuk dipublikasi. Dipublikasi untuk dijual kembali itu bisa. Jadi seperti itu, dan lisensi berbeda-beda. Biasanya untuk open source software, bukan biasanya lagi ya, memang sudah ditetapkan untuk open source software itu lisensinya sudah dibuat oleh open source inisiatif. Jadi ada salah satu organisasi bernama Open Source Initiative, teman-teman bisa buka di opensource.org. Ini adalah organisasi internasional, dia menaungi berbagai macam kebutuhan mengenai lisensi open source. Dan di sini, kalau teman-teman masuk ke license-nya, di menu license ada di sini ya. Masuk ke menu license-nya, di sini sudah dijelaskan berbagai macam bentuk lisensi perangkat lunak yang termasuk ke dalam open source software. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah produk aplikasi, membuat sebuah produk software, kemudian menggunakan salah satu dari lisensi ini, maka aplikasi tersebut, maka software tersebut masuk ke dalam kategori open source. Tapi jika lisensinya tidak masuk ke sini, masih dipertanyakan apakah itu open source atau tidak. Karena open source artinya bukan hanya source code-nya yang dipublikasikan, tapi open source artinya ada 4 kaidah ini. Jadi open source itu tidak sesimpel, oh source code-nya ada berarti open source, tidak seperti itu. Open source artinya memenuhi 4 kaidah ini. Seperti itu. Dan lisensinya teman-teman bisa buka di opensource.org/license. Semuanya ada di sana. Oke, mungkin sampai sini dulu sebelum saya lanjutkan ke perbandingan antara free and open source software dengan non-free and non-open source software. Mungkin saya buka 2 pertanyaan, silahkan teman-teman. Sebelum saya lanjut, boleh di chat ataupun open mic. Ya, tidak ada pertanyaan dari teman-teman ya, saya lanjutkan. Di slide akhir mungkin nanti juga saya akan coba memberikan contoh satu produk open source. Bagaimana cara kita mendapatkan source code-nya, bagaimana cara kita mengetahui lisensinya, dan sebagainya. Oke, di sini ada tabel perbandingan, teman-teman bisa lihat. Yang di sebelah kiri, ini adalah produk-produk yang free and open source software. Yang di sebelah kanan ini adalah produk-produk yang non-free. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada public domain, permissive, dan seterusnya. Semakin ke kanan, itu semakin terbatas aksesnya. Semakin ke kiri, semakin terbuka aksesnya. Jadi semakin ke kiri itu 4 kaidah ini, 4 kaidah yang tadi itu semakin ada. Dan semakin ke kanan, 4 kaidah ini semakin hilang.
Jadi urutannya seperti itu. Saya akan mulai dari sebelah kiri dulu, yang free and open source software, di mana source code-nya harus disediakan. Pertama ada kategori public domain. Public domain ini produk yang masuk dalam kategori public domain ini kita sebagai pengguna ya boleh melakukan apapun terhadap produk tersebut. Produk tersebut tidak memiliki hak cipta dan produk tersebut juga bebas untuk dilakukan, dimodifikasi, dipublikasi di apapun boleh, tidak ada batasan. Contoh produknya SQLite, mungkin teman-teman pernah dengar. SQLite ini salah satu mesin database, free RTOS, free real time operating system ini untuk embedded device, OpenCV ini untuk computer vision AI. Jadi contoh 3 software ini termasuk ke dalam public domain. Dan di public domain artinya tidak ada pemiliknya. SQLite tidak ada pemiliknya. FreeRTOS tidak ada pemiliknya. OpenCV tidak ada pemiliknya. Siapapun boleh mengakses, boleh mengubah, dan intinya boleh melakukan apapun terhadap produk-produk tersebut. Di public domain tidak ada contoh lisensinya ya, karena public domain itu artinya status hukum, bukan sebuah dokumen. Contoh di realnya lagi, di luar software public domain ini, misalnya cerita rakyat, bawang merah, bawang putih, kaleng kundang, timun mas, si kancil, itu semua adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu milik bersama, tidak ada hak cipta di sana. Ketika sebuah perusahaan penerbit menerbitkan buku mengenai cerita maling kundang, ya dia tidak perlu izin kemana-mana, tinggal terbitkan saja. Karena maling kundang termasuk ke dalam cerita kategori public domain, milik umum, tidak ada pemiliknya, seperti itu. Dan di software, SQLite itu tidak ada pemiliknya. Ketika kita ingin membuat produk menggunakan SQLite, tinggal pakai saja. Jadi seperti itu untuk public domain. Termasuk musik juga, musik seperti musik-musik daerah, musik-musik yang berhubungan dengan kebudayaan seperti itu yang tidak diketahui siapa pemiliknya itu masuk ke public domain, milik bersama. Kemudian kita beralih ke kanan lagi, permissive license. Jadi di free open source software itu ada 3 jenis lagi. Oh tadi di software ada 2 ya, free and open source dan non free. Dan yang free open source itu ada 3 jenis, yang non free juga ada 3 jenis. Kita bahas dulu yang free and open source. Nah, jenis kedua adalah permissive license, di mana di permissive license ini tidak ada batasan kita mau apapun, tetapi di permissive license kita tahu bahwa perangkat lunak tersebut siapa pembuatnya, dipublikasikannya kapan, dan seterusnya. Itu permissive license. Dan kita juga boleh mengubah produk tersebut, perangkat lunak tersebut, kemudian dijual. Misalnya di sini ada contoh software Git, Apache Web Server, Node.js, Bootstrap, dan sebagainya. Oke, katakanlah kita menggunakan Apache Web Server. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan Exam, Exam itu menggunakan Apache, X-nya itu maksudnya cross platform, A-nya itu Apache, M-nya MySQL atau MariaDB, P-nya itu PHP. P-nya lagi itu Perl, bahasa pemrograman juga. Nah, katakanlah kita mendownload source code dari Apache-nya di apache.org. Kita download source code-nya, kemudian kita modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadikan produk yang lain, bukan Apache lagi, tetapi source code-nya itu berbasis atau berdasarkan dari source code milik Apache tadi. Nah, ketika sudah diedit sedemikian rupa, sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kita bisa mempublikasikannya ke lisensi yang lain. Misalnya, saya sudah membuat software sendiri dengan cara mengedit Apache, kemudian saya ingin jual, mau dijadikan software proprietary, software berbayar, misalnya software closed source, itu boleh. Kalau kita mengubah source code atau memodifikasi produk perangkat lunak yang masuk dalam kategori permissive license. Contohnya apa yang permissive license? MIT license. Mungkin teman-teman pernah mendengar MIT license, Apache license, Creative Commons, dan sebagainya. Di MIT license ini, kalau teman-teman lihat, kita coba buka MIT license. Dokumennya isinya singkat. Jadi license itu adalah sebuah dokumen, sekali lagi ya, sebuah dokumen legal
yang bisa kita gunakan untuk melindungi hak cipta kita. Nah, MIT license isinya hanya seperti ini saja, tidak panjang-panjang biasanya kalau perangkat lunak yang masuk ke dalam kategori permissive license. Jadi perangkat lunak yang masuk dalam kategori permissive license biasanya isinya singkat, hanya seperti ini saja. Permission is be granted, bla 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 bla, free of charge, bla 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 bla. Intinya di sini izin diberikan pada kita sebagai pengguna tanpa biaya kepada siapapun yang punya salinan dari produk tersebut dan sebagainya. Tapi perangkat lunak tersebut ya seadanya seperti itu, tidak ada garansi dalam bentuk apapun. Beda dengan yang proprietary, misalnya Microsoft Windows tadi proprietary. Ketika ada kerusakan ya itu tanggung jawab tanggung jawab Microsoft untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Tetapi kalau dalam perangkat lunak yang masuk dalam kategori permissive license, tidak ada garansi dalam bentuk apapun. Kita tidak memiliki garansi apapun terhadap perangkat lunak tersebut. Intinya perangkat lunak tersebut ya sudah milik kita. Ketika teman-teman sudah mendownload perangkat lunak yang masuk dalam kategori permissive license, download ataupun beli yang masuk dalam kategori permissive license, maka perangkat lunak tersebut ya sudah menjadi milik kita. Berbeda dengan yang non free tadi, ketika kita download ya perangkat lunak tersebut bukan milik kita, tapi milik pembuatnya. Dalam hal tadi contoh Microsoft Windows ya milik Microsoft-nya. Tapi kalau kita mendownload Git misalnya, source code-nya ya dalam hal ini source code-nya di-download Git-nya, kemudian kita ingin modifikasi ya silahkan karena ketika sudah di-download artinya itu sudah milik kita. Ingat jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Jadi yang boleh diperjualbelikan adalah perangkat lunak yang masuk ke dalam kategori free and open source. Kalau perangkat lunak yang masuk dalam kategori non-free, yang bisa menjualnya hanya si pemilik perangkat lunak tersebut. Tapi kalau yang free and open source, teman-teman mendownload source code-nya, teman-teman bisa jual source code tersebut kalau ada yang mau beli. Dan contoh lainnya ada Apache license seperti itu. Jadi itu permissive license. Teman-teman boleh mengubah source code Apache web server kemudian menjadi produk yang berbeda dan dilisensikan ke dalam lisensi yang lain. Silahkan diperbolehkan. Apa bedanya dengan yang copyleft? Kita pindah lagi ke kanan. Copyleft itu banyak yang mengatakan lawan baik. Kita bahas dulu yang copyleft, di mana copyleft ini protektif. Ketentuannya di copyleft ini tidak diizinkan karya turunannya dibuat menjadi non-free. Artinya semua perangkat lunak yang masuk dalam kategori copyleft kemudian ingin kita ubah source code-nya dan ingin dijadikan produk yang berbeda, maka produk yang sudah kita buat itu harus dilisensikan ke dalam lisensi copyleft juga. Contohnya kernel Linux. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kan Linux open source ya, kenapa tidak ada orang yang menjual Linux? Kenapa tidak ada orang yang mengcopy Linux kemudian membuat sistem operasi sendiri yang berbeda dari Linux, tapi source code-nya sama seperti Linux? Alasannya karena Linux itu dilisensikan di bawah lisensi copyleft dan dia menggunakan GPL. Linux dilisensikan di bawah lisensi copyleft. Ketika Linux itu di-download oleh seseorang, kemudian source code-nya diedit, kemudian orang tersebut ingin mempublikasikan hasil karya modifikasi Linux-nya dia, maka karya tersebut harus dilisensikan ke dalam lisensi copyleft juga. Tidak bisa diubah ke lisensi yang lain. Beda dengan permissive license, kalau permissive license hasil modifikasinya boleh diubah ke lisensi yang lain. Tapi kalau yang copyleft, hasil modifikasinya hanya boleh dilisensikan ke dalam lisensi yang sama. Nanti kaitannya dengan status hukum. Makanya saya katakan tadi di awal, lisensi ini salah satu cara sisi keamanan yang paling penting karena statusnya status hukum dibanding sisi teknis. Jadi seperti itu. Oke, jadi public domain tidak ada kepemilikan, permissive license ada kepemilikan dan hasil modifikasinya boleh dilisensikan di lisensi yang berbeda. Dan yang copyleft ada kepemilikan, tapi hasil modifikasinya harus dilisensikan di lisensi yang sama. Kita mendownload source code Linux. Kita download misalnya di kernel.org.
kernel.org. Kita download Linux. Jadi teman-teman ketika ingin mendownload Linux, Linux itu bukan sistem operasi ya, Linux itu adalah kernel, dan kita ingin mendownload Linux itu downloadnya dari sini. Kita download Linux-nya, klik download, maka file yang sudah kita download itu ya sudah milik kita. Terserah kita mau diapakan saja. Tapi nanti masalahnya ketika kita sudah melakukan modifikasi terhadap Linux dan kita ingin mempublikasikannya, mengubah namanya misalnya dari Linux menjadi sulit, misalnya seperti itu, silakan saja. Tetapi hasil modifikasinya harus dalam lisensi yang sama, yaitu lisensi copyleft. Boleh GPL, MPL, LGPL, AGPL, dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya, ini hanya contoh ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini, di OSI approve. Untuk lisensi mengenai copyleft tadi dan yang permisif. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Saya buka satu pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke yang non-free. Boleh lewat chat, boleh open mic. Iya, silahkan ada yang raise hand. Mungkin saya jawab dulu yang dari chat ya. Ada pertanyaan di sini, misal lisensi copyleft menggunakan Postgre ya, yang ini ya, produk PostgreSQL, kemudian dibuat produk gabungan dengan teknologi lain seperti Python, Nginx, dan lain-lain, kemudian kita akan publikasikan dalam bentuk platform cloud, misalnya produk surat elektronik, apakah produk itu harus jadi gratis? Enggak, tidak harus. Produknya tidak harus gratis, karena di sini statusnya kita bukan mengubah si PostgreSQL-nya, tetapi kita menggunakan PostgreSQL-nya, dan kita menggunakan Python-nya, menggunakan Nginx-nya, bukan mengubah Postgre-nya, bukan mengubah Python-nya, bukan mengubah Nginx-nya. Kita menggunakan produk tersebut untuk menciptakan produk yang lain. Jadi hasil dari karya yang kita buat boleh dilisensikan ke lisensi manapun, bebas sesuka hati kita. Seperti itu. Jadi kasusnya adalah kita buat produk surat elektronik seperti itu ya, menggunakan Postgre, menggunakan Python, menggunakan Nginx, dan lain-lain. Kita hanya menggunakan produk-produk tersebut, bukan mengubah produk tersebut. Python-nya tidak kita ubah, Nginx-nya tidak kita ubah, Postgre-nya juga tidak kita ubah. Kita hanya membuat produk baru menggunakan Postgre, membuat produk baru menggunakan Python, menggunakan produk baru menggunakan Nginx. Seperti itu. Sama seperti kita membuat sebuah dokumen, dokumennya dibuat menggunakan Microsoft Word. Hasil dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word, lisensinya bebas, terserah kita. Karena kita tidak mengubah apapun yang ada di Microsoft Word. Yang kita buat adalah dokumen yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Microsoft Word-nya tidak diubah apapun. Jadi seperti itu. Tidak harus gratis, dilisensikan ke dalam lisensi apapun bebas. Oke, tadi ada yang raise hand. Silahkan. Oke, makasih Mas. Mau nanya, kalau misalnya kan kita udah edit source code Mas, yang baik yang Linux atau yang codingan lainnya gitu ya, misalnya kayak ERP-Next atau Minio, nah itu, tapi versinya beda. Versi sebelumnya versi 2. Nah, terus begitu kita mau ngambil yang versi 3, nah itu boleh nggak Mas secara hukum? Gitu. Ya, makasih sih Mas. Sebentar, saya coba pahami dulu. Kita menggunakan versi yang lama, kemudian kita ingin menggunakan versi 3 nanti dengan tujuan untuk kemana? Dieditkah si produknya? Iya, produknya itu kan udah pasti diedit gitu kan. Nah itu kira-kira boleh nggak Mas? Jadi sebenarnya kan itu masih versi 3, tetapi isinya versi 4, tapi tulisannya versi 3 gitu Mas. Oh iya. Jadi sebenarnya yang sudah dipublikasi itu yang dilisensikan, walaupun ada katakanlah itu kesalahan ya, sebenarnya versi 3 tapi tulisnya versi 4 ataupun sebaliknya. Kita ingin ubah,
Kalau perangkat lunak tersebut masuk dalam kategori yang free atau open source software, ya itu tidak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jadi seperti itu. Tapi kalau masuk yang non free, maka sudah tidak bisa. Itu sudah haknya dari pengembang. Seperti itu. Oh, berarti bisa diedit ya, Mas, ya, walaupun versinya beda gitu ya. Ya, betul. Walaupun dia Selama nanti dalam kategori yang free and open source software ya. Mau ya public domain, tadi AGPL tadi ya. PL itu ya, Mas. Iya, kasih Mas. saya kembali lagi ke chat. Masih pertanyaan dari Ella ya. Termasuk source code karena bukan ID-nya yang kita ubah. Iya, betul. Kode program yang kita ketik di Arduino IDE, kemudian kita set, kode program tersebut tidak harus open source. Hasilnya ya terserah kita, mau dijadikan open source, mau dijadikan closed source, itu bebas. Karena kita mengubah kode program yang kita buat sendiri. Kita tidak mengubah kode program Arduino-nya. Tidak mengubah kode program Arduino IDE-nya. Seperti itu. Kita hanya menggunakan Arduino IDE. Ya, mungkin jelas ya. Kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan kembali. Oke, saya lanjutkan dulu. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa simpan dulu. Nanti di akhir saya lanjutkan ke non-free. Di non-free pun ada tiga jenis. Non-commercial, copyright, tadi lawan dari copyleft, kebalikannya ya. Kemudian yang terakhir, trade secret. Sekali lagi, semakin ke kiri, itu semakin terbuka 4 kaidah tadi. Dan semakin ke kanan, 4 kaidah tersebut semakin tertutup. Seperti itu. Dan tentu saja trade secret ini paling tertutup. Kita bahas dulu yang non-commercial. Di mana untuk yang non-free, non-commercial ini, perangkat lunaknya itu tidak ada source code-nya. Pengembang tidak memberikan source code-nya, yang otomatis tidak memenuhi 4 kaidah tadi. Dia hanya memenuhi kaidah yang tidak ada bahkan. Bebas untuk digunakan tidak terpenuhi, bebas dipelajari tidak dipenuhi, bebas dipublikasi tidak dipenuhi, bebas dimodifikasi tidak dipenuhi. Kenapa? Bebas untuk digunakan tidak dipenuhi karena hanya mengizinkan digunakan pada kegiatan non komersil. Ketika ingin digunakan pada kegiatan komersil, maka tidak bisa. Contohnya ada Scratch, kemudian ada Blender yang non komersial. Mungkin info sedikit ya. Satu produk itu bisa jadi ada banyak lisensi. Ini contohnya Blender. Blender itu untuk membuat 3D, animasi 3D di open source. Nah, Blender ini ada yang versi untuk komersial, ada yang versi yang non-komersial. Yang versi non-komersial ini dia masuk yang non-free. Kita tidak bisa menggunakan Blender ini untuk kegiatan komersil. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan tentu saja fitur-fiturnya dibatasi. Jadi seperti itu. Dan banyak produk-produk lain yang menerapkan multi-license seperti itu. Saya berikan contoh lain, ada di framework C++, Qt.io. Qt ini salah satu framework C++, kita bisa membuat aplikasi desktop, bisa membuat aplikasi Android menggunakan C++, di mana dia multi-license. Kita coba download and try. Ada 2 license di sini yang disediakan. Oke, kita scroll. Oh, tidak disebutkan di sini. Ada ini. Ada yang open source user, ada yang open source, dia menggunakan lisensi LGPL. Ada yang non-free-nya. Ini yang non-free. Jadi ada 2 lisensi nih di Qt ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah fiturnya. Yang non-free tentu saja fiturnya biasanya lebih banyak. Yang free fiturnya terbatas. Jadi kadangkala satu produk punya 2 lisensi yang berbeda. Nanti yang membedakan adalah fitur yang ada di dalamnya. Seperti itu. Dan termasuk tadi Blender. Blender ini ada yang untuk komersil dan ada yang untuk non-komersil. Contoh lisensinya ada Creative Commons. NC ini non-komersil ya. Seperti itu.
dan lain sebagainya. Scratch ini salah satu produk buatan MIT, di mana dia diperuntukkan bagi pendidikan, bagi ranah pendidikan. Jadi tentu saja dia non komersial, memang benar-benar untuk ranah pendidikan. Jadi kita bisa membuat anak-anak bisa belajar membuat kode program menggunakan block programming. Seperti itu. Dan Scratch ini lisensinya masuk ke non komersial. Dia bukan open source di Scratch-nya. Open source hanya beberapa komponennya saja ya, tidak keseluruhan. Jadi Scratch ini tidak keseluruhan open source. Ada yang closed source-nya, banyak yang closed source-nya. Jadi dia masuk kategori non-free dan non-komersial. Seperti itu. Oke, kita ke kanan lagi. Selanjutnya ada yang copyright atau proprietary. Yang copyleft tadi kita sebut protektif, yang copyright kita sebut proprietary. Atau perangkat lunak berpemilik. Ada pemiliknya. Semua hak dan ketentuannya itu diatur oleh si pemilik produknya secara sepihak. Kita tidak bisa menolak hak dan ketentuan tersebut. Harus setuju. Tidak setuju berarti tidak bisa menggunakan produknya. Kalau mau menggunakan produknya, mau nggak mau kita harus setuju. Contoh produknya ada, tadi sudah disebutkan di awal, ada Microsoft Windows, Photoshop, Oracle Database, SPSS. SPSS ini untuk statistik ya. Dan biasanya perangkat lunak yang masuk dalam kategori proprietary ini, mereka berbayar. Berbayarnya ini bukan beli perangkat lunak. Ingat ya, berbayarnya ini bukan beli perangkat lunak. Nggak ada yang namanya beli Windows. Windows nggak dijual. Nggak ada yang namanya beli Photoshop. Photoshop nggak dijual. Microsoft tidak menjual Windows. Tapi Microsoft memberikan izin kepada kita untuk menggunakan Windows. Dan untuk mendapatkan izin itu, kita harus membayar sejumlah uang. Sama seperti kita ingin menerbitkan surat izin mengemudi. Kita bisa mendapatkan SIM, surat izin mengemudi, kalau kita lulus tes dan kita membayar biaya administrasi. Tetap saja ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan izin tersebut. Dan salah satu syarat untuk mendapatkan izin menggunakan Windows adalah membayar sejumlah uang. Jadi uang itu bukan untuk membeli Windows, tetapi uang itu untuk mendapatkan izin dari Microsoft agar Windows-nya dapat diinstal di komputer kita dan dapat kita gunakan. Bayar untuk mendapatkan izin, bukan bayar untuk membeli. Ada perbedaan ya di sana. Jadi seperti itu. Dan contoh lisensinya untuk yang proprietary ini atau copyright ini, EULA, End User License Agreement. Biasanya teman-teman kalau install software di Microsoft Windows yang masuk dalam kategori copyright, pasti muncul dokumen EULA. Kemudian kita checklist. Agree to End User License Agreement. Nah, itu pasti masuk dalam kategori proprietary. Nah, kalau udah berpemilik source code-nya tentu saja tidak ada. Hanya mereka yang tahu, hanya pemilik produk tersebut yang tahu source code-nya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang banyak sekali digunakan oleh developer, yaitu trade secret. Ini hampir semua developer, hampir semua pembuat perangkat lunak pasti pernah menggunakan lisensi trade secret ini. Di mana lisensinya ini ketentuannya ya terserah kita sebagai developer dan terserah usernya. Ada kesepakatan masing-masing saja, dan kesepakatannya itu dalam sebuah dokumennya rahasia, tidak boleh dipublikasikan informasi yang ada di dokumen tersebut. Untuk softwarenya tadi sudah software buatan kita sendiri yang dijual untuk perusahaan tertentu. Katakanlah tadi ada contoh produknya berupa surat elektronik. Di kolom chat tadi pertanyaannya, produknya berupa surat elektronik, platform untuk surat elektronik lebih tepatnya ya. Kalau platform tersebut ingin digunakan untuk satu perusahaan tertentu, artinya kita menggunakan lisensi trade secret. Hanya kita sebagai pengembang dan perusahaan tersebut saja yang menggunakan platform tersebut, yang tahu isi dari lisensinya. Ketentuan hak dan kewajibannya ditulis semua di situ. Dan biasanya dalam bentuk dokumen MOU, Memorandum of Understanding. Jadi seperti itu. Ini yang sering sekali digunakan oleh developer kita, tetapi kita tidak paham bahwa kategorinya masuk ke dalam trade secret. Oke, jadi seperti itu. Kembali lagi di public domain tidak ada pemiliknya, bebas ingin diapakan saja. Kemudian permissive license, kita tahu ada pembuatnya, dan perangkat lunak yang dibuat berdasarkan, atau kita sebutnya turunan ya, perangkat lunak turunan. Perangkat lunak turunan artinya adalah perangkat lunak yang
hasil modifikasi dari perangkat lunak induknya, makanya ada turunannya. Sama seperti kita mengenal Linux, Linux itu banyak sistem operasi yang menggunakan Linux ya, misalnya ada Ubuntu, Ubuntu dibuat berdasarkan Debian, artinya Ubuntu ini turunan dari Debian. Kemudian ada Linux Mint, Linux Mint berdasarkan Ubuntu, artinya Linux ini turunan dari Ubuntu, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan permissive license, kemudian membuat turunan dari permissive license, maka turunan tersebut boleh dilisensikan ke lisensi manapun bebas. Tapi kalau kita masuk ke copyleft, kemudian dibuat turunan tersebut harus dilisensikan ke dalam copyleft lagi. Misalnya Linux menggunakan kemudian kita ingin turunannya menggunakan MPL, boleh. Turunannya menggunakan AGPL, boleh. Karena masih masuk ke dalam kategori copyleft. Kemudian ke kanan lagi yang non-komersil, source code-nya tidak ada dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan non-komersial saja. Contohnya tadi ada Scratch dan lain sebagainya. Ke kanan lagi semakin tertutup, copyright atau perkebunan bermilik, proprietary, di mana semua hak dan ketentuan dari masing-masing pihak ditentukan secara sepihak oleh pemilik perangkat lunak. Dan yang terakhir, trade secret, hanya pengembang dan pembeli, hanya penjual dan pembeli yang tahu. Seperti itu. Dan sebenarnya trade secret ini pun open source, full open source sebenarnya ya. Secara real di lapangannya full open source karena kita memberikan source code-nya kepada perusahaan tersebut. Katakanlah saya pengembang perangkat lunak membuat sebuah platform untuk surat elektronik. Ketika saya mau menjual platform tersebut ke perusahaan dapur kebul, PT Dapur Kebul, maka saya harus memberikan source code-nya kepada PT Dapur Kebul. Kenapa harus seperti itu? Karena kepemilikannya sudah berubah. Jual beli itu artinya perubahan kepemilikan. Yang tadinya milik saya, sekarang menjadi milik PT Dapur Kebul. Dan saya sudah tidak punya hak lagi terhadap produk yang sudah saya buat tadi, karena sudah milik PT Dapur Kebul. Dan hak yang melekat pada produk tersebut, semuanya ada pada PT Dapur Kebul tersebut. Kalau PT-nya ingin menjual kembali, ya silakan saja, itu hak dia, bukan hak kita. Karena kita sudah menjual. Ya kalau dalam menjual sebuah perangkat lunak itu adalah menjual source code-nya. Kalau kita tidak memberikan source code-nya, artinya bukan menjual. Karena haknya belum diberikan sepenuhnya kepada pembeli. Kalau kita hanya menjual hasil compiling-nya saja, berarti kita hanya memberikan lisensi untuk dia menggunakan saja. Kita tidak memberikan dia kebebasan untuk menjualnya kembali. Nah, haknya tidak terpenuhi secara full. Contohnya tadi kita beli motor, beli mobil, dealer. Kalau motornya atau mobilnya sudah kita beli, ya haknya kita sebagai pembeli sepenuhnya. Dealer sudah tidak punya hak lagi barang tersebut. Oke, mungkin seperti itu. Sudah pukul 20 WIB, 1 jam. Barangkali dari teman-teman ada yang punya pertanyaan kembali, silahkan. Kita discuss saja ya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Zulkifli Said kembali. Sambil menunggu teman-teman yang lain punya pertanyaan. Ada pertanyaan di sini di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya. Jika kita sebagai software host atau sebagai software developer, apakah kita harus membeli lisensi SEL dan EULA? Ini ada contoh hasil animasi Blender. Si pembeli harus membeli Blender untuk mengedit kembali, tetapi si developernya tidak harus membeli produk Blender. Oke. Yang kedua, user license agreement Microsoft Access. Apakah hasil developer harus membeli juga dan hasil developer membeli? Oke, saya jelaskan kembali. Ada perbedaan antara mengubah perangkat lunak dan menggunakan perangkat lunak. Kalau kita menggunakan Blender untuk membuat sebuah animasi, maka kita hanya menggunakan si Blender-nya saja. Hasil animasi tersebut, kemudian hasil animasi dijual ke orang lain, maka orang lain tidak perlu membeli lisensi Blender. Yang perlu dia bayar adalah ke kita sebagai pembuat animasinya, bukan ke Blender-nya. Jadi developer perlu membayar lisensi ke Blender, tetapi
hasil dari karya yang dibuat dengan Blender tersebut itu sebenarnya jadi milik developernya, pembuat animasi. Yang kedua, untuk license program dari maksudnya hasil dari Microsoft Access tersebut, di developer harus membeli juga dan hasil karyanya diserahkan ke pembeli untuk beli lisensi. Sama seperti yang pertama, kita hanya menggunakan Microsoft Access saja untuk membuat sebuah produk. Nah, produk yang dihasilkan menggunakan Microsoft Access tersebutlah yang dilisensikan, kita lisensinya. Kita sebagai developer hanya membeli lisensi. Hasil dari pembuat hasil yang dibuat menggunakan Microsoft beli tidak perlu bayar, hanya perlu membayar. Kita sebagai developer. Sama seperti, oke, saya berikan contoh saja. Katakanlah di sini saya menggunakan Visual Studio Code deh. Visual Studio Code ini dia termasuk free and open source software. Ini akan membuat sebuah produk dengan Visual Studio Code. Saya buat di index.html mungkin ini saya buat semua window ini file saja. Saya membuat sebuah dokumen yaitu index PHP. Dokumen index PHP ini saya buat menggunakan Microsoft Studio. Oh sorry, readme-nya. Saya buat menggunakan Microsoft Visual Studio. Dan di PHP ini saya cuma menampilkan echo saja misalnya. Seperti itu. Kemudian saya save. Artinya ada file yang dibuat menggunakan Visual Studio Code, yaitu file index.php. Nah, file index.php ini yang bebas kita lisensikan, ingin dilisensikan dalam bentuk apapun. Ini ada di mana ya? Bentar. File index.php ini ingin kita lisensikan dalam bentuk apapun bebas, tidak harus bergantung pada Visual Studio Code. Karena Visual Studio Code sebagai software untuk membuat karyanya saja. Seperti itu. Sama seperti kita membeli pulpen, membeli pensil, pensil digunakan untuk membuat gambar. Gambar yang dihasilkan menggunakan pensil tersebut, ya terserah kita dalam bentuk lisensi apapun. Tidak ada hubungannya dengan si pulpen atau pensil yang kita beli. Dan ketika kita jual hasil karya tersebut, hasil karya yang menggunakan pensil tadi, penjual pensil sebelumnya tidak mendapatkan apapun karena karya tersebut yang milik. Dan pembeli karya tersebut tidak harus membayar ke penjual pensilnya. Seperti itu. Oke, mungkin jelas. Kalau belum jelas, bisa tanyakan kembali. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Nah, mungkin diskusi saja malam hari ini. Silahkan teman-teman yang punya pertanyaan kembali. Bisa di chat atau open mic. Raise hand.
Dan coba saya kembali lagi ke jenis lisensi. Jenis lisensi yang mana ya tadi? Yang free or library open source software. Tadi saya memperkenalkan mengenai lisensi Creative Commons. Oh ini, Creative Commons. Teman-teman bisa buka ke website resminya Creative Commons. Katakanlah kita bingung gitu ya, ingin menggunakan lisensi apa, teman-teman bisa menggunakan lisensi Creative Commons. Dan sebenarnya lisensi Creative Commons ini sering digunakan juga untuk produk-produk digital, foto, hasil generate dari sebuah software grafis dan sebagainya. Nah di Creative Commons ini teman-teman bisa gunakan menu use and remix. Kemudian kita masuk ke attribute. Mana dia? Karena sudah berubah tampilannya, saya tidak hafal jadinya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada banyak sekali karya ya, karya-karya yang dilisensikan di setidaknya ada 2 billion works. Ada 2 billion karya yang sudah dilisensikan di cari dulu mana dia remixnya. Ini. Jadi si Creative Commons ini menyediakan fasilitas bagi kita yang bingung menentukan lisensi yang mana. Oke ini. Ada di Share Your Works. Menu Share Your Work dan pilih tulisannya. Ini apakah kita mengizinkan adaptasi terhadap ciptaan kita untuk disebarluaskan? Kalau kita memilih untuk mengizinkan, tinggal pilih yang iya. Kalau tidak mengizinkan, pilih yang tidak. Dia akan generate lisensi yang sesuai untuk. Kemudian izinkan penggunaan komersil atas ciptaan Anda. Kalau teman-teman tidak menggunakan komersil, maka nanti dia akan muncul lisensinya. Dan di sini sudah dijelaskan lisensi ini bukanlah lisensi budaya bebas. Artinya lisensi ini bukan lisensi yang free and open source software tadi. Bukan lisensi terbuka. Karena 4 kaidah sudah dilanggar. Salah satu dari 4 kaidah sudah dilanggar, yaitu bebas untuk menggunakan. Ya, maka lisensi ini adalah lisensi budaya bebas. Jadi sudah disediakan fiturnya. Sama seperti dokumen yang saya buat. Dokumen yang saya buat ini dilisensi atas lisensi Creative Commons. Creative Commons Share Alike. Ini logo Creative Commons Share Alike. Teman-teman bisa memilih seperti ini. Teman-teman silakan bisa melakukan adaptasi terhadap ciptaan, terhadap dokumen, melakukan modifikasi, bahkan tetapi nanti hasil modifikasinya harus dilisensikan di lisensi yang sama, yaitu lisensi yang free, bukan yang non. Jadi seperti itu. Saya kembali ke chat dulu, ada pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini mengenai mendaftarkan Oke, ada perbedaan. Saya jelaskan sedikit yang mengenai haki. Haki itu sebenarnya untuk menguatkan bahwa produk tersebut milik kita dan kita yang membuatnya, hak atas kekayaan intelektual. Artinya produk tersebut atau karya tersebut adalah kekayaan intelektual milik kita. Kalau kita mendaftarkannya sebagai haki. Nah, kalau license dia hanya untuk izin saja. Jadi silakan ketika sudah punya license-nya,
dan ingin didaftarkan ke Haki, tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan apapun nanti di sana, karena Haki itu sebagai bukti bahwa produk ini adalah milik kita. Tapi kalau license ini adalah izin. Kita memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan hal-hal tertentu. Perbedaannya di sana antara Haki dan license. Jadi silakan sudah didaftarkan sebagai Haki juga boleh, karena biasanya di Haki juga ada license-nya. Ada Haki, ada license-nya juga. Karena kita harus memberikan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi ketika orang lain ingin menggunakan produk kita yang sudah didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Jadi seperti itu. Oke, kalau belum jelas bisa diajukan pertanyaan kembali. Saya lanjut ke pertanyaan di chat lagi. Jika kita membeli lisensi produk Adobe misalnya, Adobe Photoshop, apakah lisensi tersebut dapat digunakan untuk berbagai device atau hanya dapat digunakan pada satu device? Kembali lagi, Photoshop itu termasuk dalam kategori yang copyright atau proprietary, di mana semua hak dan kewajibannya diatur secara sepihak oleh pemilik karya. Dan yang mengaturnya itu ya tentu saja pemilik dari produk tersebut, pemilik dari Photoshop tersebut. Kita harus baca peraturannya di sana. Apakah peraturan yang memperbolehkan untuk digunakan di berbagai device atau tidak? Karena akan berbeda-beda setiap produk. Kita bisa lihat di website resminya, kita coba cari. Saya juga belum pernah coba mencari mengenai Photoshop. Lisensi apa saja yang dia berikan ya di Photoshop-nya. Oke, Photoshop official site. Dan mungkin teman-teman juga pernah menggunakan produk di mana produknya ini dalam bentuk subscription, per bulan harus bayar atau per tahun harus bayar. Nah, uang yang kita bayarkan itu adalah untuk mendapatkan izin menggunakan. Karena kan kalau kita tidak bayar, kita tidak bisa menggunakan fitur tertentu. Bahkan kita tidak bisa menggunakan produk tersebut. Jadi membayarnya itu, membayar secara tahunan adalah membayar untuk mendapatkan izin, bukan membayar untuk memiliki software-nya. Seperti itu. Oke, di sini ada Photoshop by now. Kita cek Photoshop. Dia tidak menyebutkan harus ada berapa device soalnya. Tapi kita cek saja. Siapa tahu ada di websitenya. Ya kalau dia tidak sebutkan, seharusnya hanya bisa diinstal di satu komputer saja. Hanya satu user saja seperti itu. Bukan satu komputer ya, satu user. Karena si Adobe ini sudah memiliki Creative Cloud, Adobe Creative. Jadi semua aplikasinya sudah terintegrate satu sama lain. Kita perlu login ke sana untuk menggunakan produknya. Jadi seharusnya ya Photoshop ini seharusnya hanya bisa digunakan pada satu user, bukan satu device ya, lebih tepat satu user. Satu user tertentu saja. Satu license untuk satu user. Device-nya bisa bebas. Seharusnya seperti itu karena dia tidak menyebutkan mengenai lisensinya. Tapi sebenarnya kita bisa, oh iya, di sini ada, sorry, saya baru lihat ada individual, ada bisnis. Kalau kita pilih bisnis, oh individual pasti ya untuk satu user. Device-nya berapapun, yang penting usernya sama. Kalau untuk bisnis, apa bedanya? Ada exclusive feature-nya. Ada administration tool. Ini bisa banyak user berarti. Karena ada administration tools. Kalau yang versi bisnis. Kalau yang versi student teacher, ya ada syarat tertentunya. School universities, tentu saja ini bisa digunakan untuk satu sekolah. Multi user kalau yang ini. Per user, per device, per user, seperti itu. Kalau individual, tidak ada dia. Karena individual, satu user ya.
bisnis per license. Saya tidak tahu maksudnya per license, karena lebih baik ditanyakan ke salesnya untuk license ini. Per license, yang student teacher, per student atau per teacher sih harusnya. School per user, per device, per user. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat di pricing plans-nya, apakah license tersebut mengizinkan kita untuk menggunakan produknya di banyak device atau tidak. Ya, mungkin seperti itu. Dan tiap produk berbeda-beda ya. Karena kembali lagi, termasuk produk proprietary. Semuanya terserah pengembangnya, semuanya terserah pemiliknya. Mau dibuat bagaimanapun produknya. Kita tidak memiliki hak untuk mengubah tersebut. Seperti itu. Oke, barangkali ada pertanyaan lain atau belum jelas tadi, silakan bisa ditanyakan kembali. Tadi juga saya sudah jelaskan ya, kenapa Linux itu sampai saat ini setelah bertahun-tahun tetap saja lisensinya open source. Kenapa sih tidak ada yang membuat turunan dari Linux, kemudian dibuat lisensinya closed source, kemudian dibuat komersil? Kenapa tidak seperti itu? Alasannya ya karena Linux ini masuk kategori copyleft. Semua hasil turunan yang dibuat dari Linux harus dilisensikan di lisensi copyleft juga. Kalau ada produk yang dilisensikan di luar lisensi copyleft, dan padahal dia turunan dari Linux, maka bisa diajukan ke pengadilan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini, pertanyaan kembali. Apakah ada pengalaman jika sudah ada sidak dari lisensi untuk semua jenis perangkat lunak datang ke rumah atau di kantor? Cara menyelesaikannya bagaimana? Ini lebih ke apa ya bahasanya? Lebih ke politik sebenarnya. Bagaimana cara kita menegosiasinya saja. Karena katakanlah yang datangnya ini dari pemilik softwarenya ya. Kemudian dia datang ke kantor, ada sidak mengenai lisensinya, ya kita bisa negosiasi saja dengan orang yang datang tersebut selaku perwakilan dari perusahaan pemilik perangkat lunaknya. Negosiasi dalam artian ya mungkin kita membayar sejumlah uang tertentu dan dia mempersilahkan untuk menggunakan produknya. Mungkin juga kita bisa membeli lisensinya secara full seperti itu. Jadi intinya negosiasi dengan pemilik perangkat lunaknya. Tapi kalau perangkat lunak yang sudah umum, jarang ada yang seperti itu. Bahkan kalau sekarang di masa sekarang ya, copy protection-nya tidak seperti itu melakukan caranya, tapi lewat online. Jadi kita harus online untuk menggunakan produk tersebut, mendaftarkan sebuah akun seperti itu. Misalnya Microsoft Office, sekarang kan namanya Microsoft 365 ya, Office 365. Nama produknya, dan semuanya dia cloud base. Jadi ya tidak ada crack di sana. Walaupun ada pasti terbatas nantinya karena dia cloud base. Servisnya cloud base. Semuanya sudah terpusat di server Microsoft. Hampir semua perangkat lunak besar seperti itu, termasuk Photoshop juga, dia cloud base. Walaupun ada, tapi nanti akan ada fitur-fitur yang terbatas jadinya. Waktu ada cracknya ya, pasti ada fitur-fitur yang terbatas. Ya, jadi intinya ketika ada sidak seperti itu, ya bagaimana cara kita menanggapinya dengan negosiasi saja. Karena pihak mereka pun tidak mau rugi sebenarnya kan. Katakanlah mereka mengajukan ke pengadilan, ya justru mereka harus mengeluarkan uang lagi nantinya. Lebih baik kita bayar setengahnya, misal seperti itu, daripada mereka tidak dapat sama sekali. Jarang ada sidak seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan lain, silakan.
Bisa open mic atau chat di kolom chat. Bagaimana kalau kasusnya kita membuat sebuah aplikasi web, kemudian kita ingin menjual aplikasi web tersebut kepada satu entitas, katakanlah perusahaan. Kita ingin menjual kepada perusahaan. Kalau kita judulnya menjual, berarti source code-nya harus kita belikan kepada perusahaan tersebut. Dan source code-nya milik mereka. Kalau judulnya menjual ya, secara hukum seperti itu. Kalau kita hanya memberikan misalnya akses servernya saja pada mereka, berarti itu bukan menjual, tetapi kita memberikan lisensi kepada mereka untuk menggunakan produknya. Karena produknya masih milik kita, karena belum kita pindah tangankan hak-hak dari produk tersebut. So, Trade Secret ini termasuk ke dalam kategori open source. Tapi masalahnya, karena kita tidak tahu isi informasinya, apa saja, apakah 4 kaidah tadi terpenuhi semua atau tidak, kita tidak tahu, maka dia masuk ke non-free. 4 kaidahnya bebas digunakan untuk tujuan apapun. Ini bebas digunakan untuk tujuan apapun, bebas dipelajari, bebas untuk dipublikasikan, dan bebas untuk dimodifikasi sesuka hati. 4 kaidahnya itu. Bebas untuk digunakan tujuan apapun, bebas dipelajari, bebas dipublikasikan, bebas untuk dimodifikasi sesuka hati. Kalau ada salah satu dari 4 kaidah ini tidak terpenuhi, maka bukan termasuk dalam kategori perangkat lunak open source. Seperti itu. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya mungkin kembalikan ke Pak Zulkifli Said. Masih online tidak ya? Oh ya, tadi untuk mendapatkan source code-nya ya. Untuk mendapatkan source code-nya, saya close dulu. Katakanlah kita ingin mendapatkan source code Linux, ya kita tinggal masuk ke website resminya, kemudian download source code-nya. Kembali lagi, Linux itu bukan sistem operasi, Linux itu hanya sebuah kernel. Ketika kita ingin mendownload Linux, ya ini Linux itu. Jadi Ubuntu itu, kemudian ada Linux Mint, kemudian ada OpenSUSE, Fedora, Kali Linux. Itu semua sistem operasi. Sistem operasi yang menggunakan Linux. Sama seperti Android, Android itu sistem operasi yang menggunakan Linux. Dan Linux bukan sistem operasi. Ini Linux, teman-teman bisa download. Dan biasanya perangkat lunak open source, mereka menggunakan control version. Control version itu misalnya Git, kemudian ada Mercurial, dan lain sebagainya. Kita bisa mendownload source code-nya dari sana. Oke, katakanlah kita ingin menggunakan GitHub deh. GitHub itu salah satu platform Git. Kita bisa menggunakan Git di GitHub. Kalau kita buka github.com, kita misalnya pilih satu produk apapun, kita cari repositories, di mana ya milihnya. Kita explore repositoriesnya. Atau saya jangan login deh, biar mudah. github.com.
Kita cari anything. Semua repositori misalnya berhubungan dengan tadi apa, elektronik ya. Meter. Di sini ada produk-produk banyak sekali di sini, teman-teman bisa memilih. Katakanlah yang ini, menggunakan PHP, Metering.js. Oke, kita coba yang ini. Setiap produk dia punya license di sini. Biasanya di sebelah kanan ada license-nya, atau di readme-nya ada license-nya. Oh, dia tidak menyertakan license-nya. Kita cari yang lain, ada license-nya. Facebook AI Research Automatic Speech Recognition Toolkit. Nah, di sini ada license-nya. Jadi si produk Wave to Letter, saya tidak tahu nih produk apa. Ada license-nya, kita bisa buka license-nya. Oh, ternyata dia menggunakan license-nya BSD license. Seperti itu. Isinya hanya seperti ini. BSD license itu masuk dalam kategori yang permisif. Sama seperti MIT. Dia masuk dalam kategori permisif yang BSD license ini. Isinya hanya seperti ini. Jadi intinya biasanya hanya sedikit sekali isinya. Bahkan ada yang lebih sedikit. WTF-PL. Namanya juga agak nyeleneh. Nama license-nya ya. Dia nyeleneh. Dia permisif juga. Isinya pun sangat sedikit sekali, lebih sedikit lagi dari MIT tadi. Kepanjangannya ini, saya tidak akan menyebutkan, teman-teman bisa baca sendiri saja ya. Ini nama license-nya, bukan sesuatu hal yang aneh, ini memang nama license-nya. Disingkat WTFPL. Isi license-nya, mana dia? Kita tampilkan di sini, kita lihat di Wikipedia. Kita coba. Seharusnya isi license-nya hanya ini saja. Hanya kalimat ini, isi dari license-nya. Terserah mau ngapain intinya. Dia termasuk permisif. Nah ya, jadi hanya ini saja. Tadinya sebelumnya isinya ini, waktu tahun 2000 ya. Ini isi dari license-nya, kemudian diperbarui lagi, jadi isinya ini. Dan hanya ada satu poin, yaitu ini poinnya. Poin dari license tersebut. Just do what you want. Ini termasuk permisif, sama seperti MIT, license MIT. Oke, seperti itu teman-teman semua. Ya, di sini juga bisa dibaca. Intends to be a permissive. Bukan copyleft ya, license ini. Karena ya hanya satu ini, inti dari poin license-nya. Ini dibuat tahun 2000. Ya, versi yang pertama yang ini, tahun 2000 dibuatnya. Allows retribution and modification of the work under any terms. Jadi kita bisa melakukan distribusi produk, modifikasi produk. Apapun yang ingin kita lakukan terhadap produk tersebut, boleh. Syarat dan ketentuannya, ya kita yang tentukan sendiri. Seperti itu. Nah, bedanya apa? License ini dengan license yang seperti MIT. Kalau di MIT license, dia
ada keterangan bahwa produk ini tidak ada jaminan atau tidak ada garansi. Biasanya seperti itu ya di MIT license ini, software without warranty, tidak ada garansi dalam bentuk apapun. Nah, di lisensi ini dia tidak ada penyebutan garansi. Intinya hanya ini saja. Jadi yang membedakannya itu dari permissive license yang lain. Karena biasanya permissive license itu menyertakan tulisan bahwa produknya tidak ada garansi dalam bentuk apapun. Tapi kalau yang ini, WTFPL tidak ada penulisan mengenai garansi, tidak ada penjelasan mengenai garansinya. Hanya satu poin ini saja. Semua orang dipersilahkan untuk menyalin dan mendistribusikan bla 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 bla. Bahkan mengubahnya asalkan nama produk turunannya sudah berubah. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut ingin kita ubah namanya, ingin kita publikasikan, maka antara produk turunan dan produk induk, nama produknya harus berbeda, tidak boleh sama. Oke, seperti itu. Sebentar saya coba chat. Zulkifli Said dulu. Ada pertanyaan lagi ya? Silakan mungkin teman-teman pertanyaan terakhir boleh sebelum di close. Oke, mungkin saya yang close saja ya untuk sharing session malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sharing session malam hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di grup chat di WhatsApp mengenai lisensi ini. Dan tadi dokumennya juga sudah saya share di grup. Silakan teman-teman bisa publikasikan kembali, bisa edit softwarenya tanpa harus ada nama saya di sana ya. Jadi nama pembuat dokumen atau nama pembuat karya itu tidak perlu dimasukkan ketika teman-teman membuat sebuah karya turunan. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Mungkin saya tutup saja malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.